Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan bagian dari rangka konseptual akuntansi pemerintah. Terdapat 7 ruang lingkup rangka konseptual, yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat 8 prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertama adalah basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO artinya pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima. Misalkan pada saat ditetapkan surat ketetapan pajak, pada saat itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan, meskipun kasnya belum diterima. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kasnya belum dikeluarkan. Contoh, pada saat utang jatuh tempo, pada saat itu sudah diakui sebagai beban, karena sudah ada kewajiban dari pemerintah untuk membayar. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas juga wajib menyajikan laporan keuangan basis kas. Yang kedua, prinsip nilai historis. Dalam prinsip nilai historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa akan datang. Nilai historis dapat lebih diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban. Yang ketiga, prinsip realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Transaksi atau peristiwa lain perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Contoh, ketika pemerintah memiliki tanah yang belum bersertifikat, meskipun secara formal belum bersertifikat, tetapi apabila secara substansi tanah itu dikuasai oleh pemerintah, maka harus dicatat dalam laporan keuangan pemerintah. Apabila substansi transaksi berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan. Prinsip yang kelima adalah periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan. Prinsip keenam adalah konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal tersebut tidak berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Prinsip yang ketujuh adalah pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Prinsip yang kedelapan adalah penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Demikian penjelasan singkat mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Sampai jumpa dan terima kasih.